3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Minasarana Informatika mensosialisasikan tentang proyek yang kita buat yang berjudul implementasi IoT untuk analisis parameter urin sebagai indikator kondisi kesehatan ginjal. Next. Nama saya Bosa. Untuk latar belakang pembuatan alat ini sebenarnya untuk mereminder diri kita sendiri awalnya. Untuk itu kan cek kesehatan urin di rumah sakit atau puskesmas harganya lumayan mahal mahal untuk kesehatan ginjal sendiri. Nah, kita membuat alat ini untuk untuk sharing, untuk reminder, kalaupun ini jadi nanti ke depannya harganya juga tidak mahal seperti yang di rumah sakit atau puskesmas. Tujuan penelitian, tujuannya sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu desain sistem. Desain sistem ini merupakan merancang sistem deteksi kesehatan urin berbasis IoT, kemudian memerlukan integritas sensor yang tepat untuk mengukur parameter penting yang menunjukkan kondisi kesehatan ginjal. Untuk penggunaan sensor sendiri kita menggunakan 3 sensor. Yang pertama TDS, kemudian pH meter, terus yang terakhir turbidity. Untuk hasil pengukuran sendiri itu menampilkan hasil pengukuran secara real time. Dalam aplikasi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat data yang telah dihasilkan. Untuk manfaat penelitian ini ada banyak. Yang pertama itu deteksi dini. Ini deteksi dini itu seperti yang awal saya bilang tadi, untuk reminder awal. Ini tidak bisa seperti alat-alat yang ada di laboratorium rumah sakit atau puskesmas ya. Untuk selanjutnya manfaatnya adalah untuk mengetahui kesadaran dehidrasi. Dari kita banyak yang melupakan pentingnya minum air putih. Kebanyakan dari anak-anak muda itu sukanya minum kopi ya. Kurang-kurangin minum kopi. Untuk perangkat portable-nya itu riset ini membuka peluang untuk mengembangkan perangkat kesehatan yang portable dan terjangkau yang dapat membantu pengguna memantau kesehatan ginjal mereka dengan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada komponen utamanya. Jadi komponen utama alat yang kita buat itu pertama ada sensor TDS. Sensor TDS itu untuk mengukur jumlah kepadatan urinnya. Terus ada sensor pH untuk mengukur keasaman urinnya. Ketiga ada sensor turbidity untuk mengukur kekeruhan urinnya. Yang keempat ada ESP32. ESP32 itu adalah mikrokontrolernya yang dilengkapi oleh WiFi dan Bluetooth untuk IoT-nya. Nah, ini komponen utamanya, spesifikasi ESP32-nya. Di sini komponen utama sensor TDS. Terus ada spesifikasi sensor turbidity-nya. Terus komponen utama selanjutnya ada sensor pH-nya. Nah, ini contoh IoT-nya yang kita pakai di aplikasi Blink. Terus juga kita pakai Telegram juga untuk IoT-nya. Ini ada flow card-nya. Flow card itu dimulainya dari urinnya, terus sensornya, sensor TDS, turbidity yang pH-nya jadiin 1. Terus baru membaca ke ESP32, terus ada notifikasinya, terus itu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini ada hasil dari penelitian kita yang ini dari sensor TDS. Jadi dari tegangan, terus ada ADC, ada TPM, ada analisa fiturnya. Jadi tegangan itu kita dapat dari nilai yang didapat oleh sensor dirubah
menjadi analog converter, terus dirubah lagi menjadi satuan ppm. Jadi semakin rendah di sini di tabel kita lihat semakin rendah pengkristalan. Jadi pengkristalan itu bisa menyebabkan batu ginjal, ada juga infeksi saluran kemih juga ya. Nah, semakin rendah maka ppm-nya akan semakin rendah juga. Semakin tinggi juga maka semakin tinggi ppm semakin tinggi potensi untuk terkena penyakit gitu. Ada yang selanjutnya, data yang didapat sama kita tuh dari sensor turbidity gitu. Jadi yang pertama ada NTU itu jadi satuan dari turbidity. Terus ada kategori kekeruhan, ada penyebab umum dan dampak arti bagi tubuhnya. Jadi NTU itu seberapa jernih atau seberapa keruh sih gitu kan. Jadi semakin jernih maka nilainya semakin kecil, tapi semakin keruh maka itu akan menjadi indikasi kuat bahwa terkena infeksi. Selanjutnya ada pH. pH juga sama, semakin mendekati 4 itu sangat asam. 4 sampai kurang dari 4 yang saya cek. Terus ada juga 4 sampai 5 itu masih sedikit asam. Netralnya itu yang bagus tuh urin itu di 6 sampai 7 gitu. Nah, untuk dampak bagi tubuhnya bisa kita lihat ya di sini ya, ada ketika asam, urin misalnya asam itu jauh di bawah rentang fisiologis, dia bisa terkena pada gawat darurat, dehidrasi ekstrim, metabolisme berat, nyeri perut, napas cepat dan lemas. Itu ciri-cirinya sih seperti itu ya. Selanjutnya, hasil yang kita harapkan dari alat ini sebenarnya ada deteksi ini dirancang untuk mendeteksi tingkat hidrasi dengan efektif, memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau kondisi kesehatan ginjal secara efektif. Jadi kita bisa monitoring urin kita setiap saat, mau di rumah ataupun di manapun kita bisa bawa alatnya dengan portable, ya kan? Jadi kita bisa tahu kualitas urin kita gitu. Terus ada akses data yang akan tersedia melalui aplikasi Android, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kesehatan. Jadi yang dimaksud akses data kita ini, datanya itu langsung bisa kita cek gitu secara berkala. Jadi apakah urin kita bagus atau kurang baik gitu kan. Gitu. Terus ada rekomendasinya tuh di alat kita. Sistem ini juga akan memberikan rekomendasi hidrasi berbasis data. Jadi data yang tadi kita dapetin bakalan kita tampilin tuh, ketika nilai-nilai yang didapat bakalan muncul gitu. Nah, ada kesimpulan itu monitoring kesehatan terbukti efektif dalam memantau kesehatan ginjal secara real time, memberikan data yang bermanfaat untuk mendeteksi perubahan kondisi urin. Jadi kondisi urin kita kan pastinya berubah-ubah tuh, kekurangan cairan atau kita terlalu banyak kopi atau banyak minum asam gitu teman-teman. Ada integrasi sistem menghubungkan sensor dengan microcontroller. ESP32 menghasilkan sistem yang efisien, memungkinkan pengukuran yang tepat dan pengiriman data yang secara instan. Jadi sensor kami ini karena masih prototipe, masih uji coba, belum bisa 100% seperti yang ada di laboratorium. Kita juga harus bergabung sama tim kesehatan juga, terus untuk beli untuk sertifikasinya juga cukup mahal juga ya teman-teman. Ini kita membuat ini untuk simulasi aja gitu, barangkali bisa dikembangkan lagi, yang berpotensi bisa dikembangkan gitu kan. Ada potensi pengembangannya nih. Peneliti ini menunjukkan potensi besar untuk pengembangan perangkat seluruh berbasis teknologi yang portable dan terjangkau, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan ginjal gitu. Nah kemarin teman-teman, dari banyaknya saya baca jurnal, banyak juga yang terkena
ISK terus kekurangan cairan. ISK itu bisa berbahaya karena dia bisa sampai berdarah ke kulitnya gitu. Ada juga ISK itu ditumbuhkan dari batu ginjal yang turun, dia menjadi asam kan. Nah, asam itu membuat penumpukan apa namanya bakterinya banyak. Nah, terus jadi infeksi lah di situ. Lukanya karena batunya tuh terkena salurannya luka, lalu itu penumpukannya agak lama. Gitu sih. Terus juga bisa sampai berdarah atau kencingnya mengental. Malah sampai ada yang nggak bisa kencing sama sekali. Kencing batu. Gitu. Makanya kita harus aware juga sama alat ini ya, sama kesehatan kita juga maksudnya. Gitu teman-teman. Barangkali di sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, Ya. terkait alat ukur kan ya. Yang namanya alat ukur kan ada sistematis dari tingkat kalibrasinya ya Pak, tingkat kalibrasinya. Poinnya itu di project ini aja ya kita bahasnya ya, sebagai saya orang awam. Untuk keakuratan dari hasil kalibrasi itu bagaimana Pak persentasenya? Kalau kalibrasi itu kan sudah ada cairan buffer seperti kayak pH itu udah ada buffernya. Nah, dari kalibrasi itu kita tentuin nilainya dari contoh sampling yang udah ada nilainya. Kita harus samakan nilainya. Ketika sudah sama, nah itu alat itu sudah bisa digunakan gitu. Contohnya buffer itu pH-nya 4. Nah, ketika kita celupkan sensor pH itu dengan posisi apa namanya belum terkalibrasi, kita harus samakan tuh, harus nilainya yang didapat pada Arduino itu atau USB itu harus disamakan dulu gitu. Jadi parameternya sama. Jadi nggak ada gap jarak antara si sampling buffer itu dengan aktual itunya ya, dan cara kalibrasinya ya. Kalibrasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jelas Pak. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk mendengarkan penelitian kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.